Oke, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu dosen juga. Pada sesi kali ini aku akan membahas tentang scoring dan interpretasi dari tes EPS ya. Mungkin sebelumnya terkait dengan teorinya, terus instruksinya gimana, cara ngerjainnya bagaimana, itu sudah dijelasin di uh, video maupun PPT punyanya Mas Banon ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang scoring dan interpretasinya dari tes EPS itu sendiri. Oke, jadi pertama-tama sebelum scoring dan interpretasi itu sendiri, teman-teman harus harus memahami ya dari arti tiap-tiap variabelnya. Nah, tiap-tiap variabel itu memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri. Seperti ini ya, variabelnya ada achievement, ada difference, ada order. Mungkin teman-teman juga bisa selengkapnya membaca di makalah saya yang sudah saya nanti akan diupload di Bella. Itu ada macam-macam variabel dan juga sisi positif dan negatifnya. Seperti itu, teman-teman bisa langsung membaca dan memahami dari situ saja. Oke, selanjutnya kita ini akan membahas scoringnya dari tes EPS itu sendiri. Jadi pertama-tama cara scoringnya adalah buatlah garis lurus dengan warna merah dari nomor 1 sampai dengan nomor 25 melalui nomor 7, 13, dan 19. Nah, teman-teman bisa melihat itu ya, lembar jawaban tes EPS-nya yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya juga nomor 101 sampai dengan nomor 125 melalui nomor 107, 113, 119. Itu masih garis merah ya. Terus nomor 210 sampai dengan nomor 225 melalui nomor 207, 213, dan 219. Nah, seperti itu untuk garis merahnya ya. Nah, sudah tertera di lembar jawabannya. Selanjutnya, buatlah pula garis lurus dengan warna biru dari nomor-nomor 26 sampai dengan nomor 50 melalui nomor 32, 38, dan 44. Juga nomor 51 sampai dengan 75 melalui nomor 57, 63, dan 69. Nah, yang terakhir nomor 151 sampai dengan 175 yang paling bawah sendiri itu. Nah, melalui nomor 157 sampai dengan 163. Sepertinya itu ada terusannya lagi ya, kayaknya ketutupan. Iya. Nah, ini yang terakhir 163 dan juga 169. Oke. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman membuat garis merah dan biru tadi, selanjutnya adalah dihitung jumlah huruf A yang dilingkari pada garis pertama dan seterusnya ya, dari posisi kiri ke kanan. Jumlah yang diperoleh tersebut, yang jawaban A yang sudah dilingkari tadi, ditaruh di kolom R, dihitung menjajar gitu secara horizontal. Nah, hanya dihitung A yang dilingkari saja, kecuali A yang terkena garis merah. Itu juga maksimal jumlahnya 14 ya. Selebihnya nggak bisa, itu nanti ada aturannya sendiri. Nah, selanjutnya dihitung pula jumlah B yang dilingkari pada kolom pertama dan seterusnya sampai ke bawah. Jumlahnya dihitung dan ditaruh di kolom C sebelahnya R. Kalau teman-teman lihat lembar jawabannya tes EPS tadi, ada kolom R, C, dan nanti itu ada S juga. Nah, dihitung secara vertikal ya, hanya dihitung B yang dilingkari saja kecuali yang terkena garis merah, dan maksimum sama 14 juga. Seperti itu, ini dia. Nah, ini yang saya katakan tadi,
Di situ ada O untuk nama variabelnya, ada R, C, dan S juga. Oke, next. Nah, setelah semuanya dihitung, akan diperoleh jumlah skor pada kolom R dan kolom C yang berdampingan. Nah, selanjutnya dijumlahkan dan hasil dari penjumlahan R dan C itu tadi dituliskan di kolom S. Nah, angka tertinggi pada kolom S adalah 28 dan jumlahnya ini adalah skor keseluruhan dari personality variable. Nah, untuk mengetahui apakah jumlah itu benar, dapat dilihat dari jumlah keseluruhan dari kolom S yang seharusnya dicapai tepat sejumlah 210. Kalau ternyata jumlahnya lebih atau kurang dari 210, maka hal ini kemungkinan ada kesalahan dalam menghitung skor A maupun skor B. Nah, oleh karena itu, perhitungan harus diulang kembali sampai hasilnya benar-benar berjumlah 210. Seperti itu ya. Nah, dari penilaian tes EPS ini terdapat dua cara penilaian. Yang pertama adalah konsistensi. Yang kedua need ya. Nah, untuk melihat konsistensi jawaban dari subjek, maka dibandingkan jawaban-jawaban yang dilingkari pada nomor-nomor seperti ini ya. Jadi nah, ini teman-teman bisa ini untuk melihat konsistensinya ya. Jadi jawaban dari nomor 1 misalkan A versus 151. Jadi untuk untuk nomor 1 jika jawaban A, maka untuk jawaban nomor 151 harus A juga. Jadi kalau misalkan ada kesamaan di antara keduanya itu, teman-teman bisa memberi tanda checklist di bawah ya, checklist warna hijau itu. Begitu juga untuk nomor 7 versus 157. Apabila jawaban A sama-sama A ya, antara 7 dan 157, teman-teman bisa memberi tanda checklist. Dan apabila jawaban sama-sama B, teman-teman juga bisa memberi tanda checklist. Dan apabila teman-teman mendapati jawaban yang nomor 7 misalkan jawabannya A, yang nomor 157 jawabannya B. Nah, hal tersebut tidak bisa ya. Teman-teman bisa memberi tanda silang di kotak bawah jawaban tersebut. Seperti itu. Nah, tuliskan jumlah tanda pada kolom konsistensi ya. Maksimal 15 dan minimal 10 tanda. Jumlah tertinggi dari tanda yang dimaksud adalah 15, sedangkan konsistensi di bawah 10 maka perlu diragukan. Seperti itu. Oke, yang kedua kita ini penilaian yang kedua ya, berdasarkan need. Jadi yang pertama itu penormaan. Ubah raw score atau sum menjadi persentil dengan menggunakan norma. Norma yang digunakan adalah norma berdasarkan jenis kelamin dan norma college student serta general adult group. Yang kedua ini berdasarkan profile. Buat garis awal pada profile dengan titik awal pada persentil 50. Garis dibuat sesuai dengan jumlah persentil yang diperoleh subjek pada masing-masing need. Nah, contohnya adalah ini sudah saya cantumkan di gambar sebelah kanan ya, seperti itu kurang lebih. Ini juga akan ada tambahan penjelasan dari Bu Rina. Mungkin nanti untuk yang bagian penilaian ini saya sedikit kurang memahami jika saya sendiri tidak langsung menghadapi tesnya ya, secara langsung kita praktik begitu. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa kesulitan seperti saya jika tidak langsung praktek gitu ya. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar, sama-sama memahami juga di sesi praktek ya, kalau mungkin nanti ada seperti itu. Nah, interpretasi ini berisi dinamika need-need yang
dimiliki oleh subjek. Nah, oke, untuk interpretasi pertama, perhatikan apakah S konsistensi dalam menjawab itu sebanyak 10 sampai dengan 15. Dan apabila kurang dari 10, maka tidak dapat diinterpretasikan. Begitu. Tinggi rendahnya need pada individu sendiri dibandingkan melalui mean profile berbeda norma pria dan wanita gitu. Selanjutnya, perhatikan need yang saling berkorelasi positif dan negatif. Perhatikan pula need yang saling bertentangan secara logis tidak muncul secara bersamaan. Juga perhatikan sifat ipsatif dari tes EPS ini, kecermatan dalam menggabungkan dengan informasi yang didapat dari tes lain. Seperti itu. Nah, kuncinya adalah masing-masing dari need memiliki sisi positif dan negatif. Terdapat korelasi positif dan negatif antara need yang ada dalam tes EPS ini. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sedikit penjelasan dari scoring dan interpretasi tes EPS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.